السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, pendawaan beliau sejak berdirinya jemaat sampai sekarang, berkenaan dengan beliau alaihissalam dan pengikut beliau, orang-orang Islam terus-menerus menuduh bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan menyebut diri sebagai nabi, atau karena kita mengakui beliau sebagai nabi, maka telah menolak khatamun nabiyyin. Padahal pada hakikatnya semua ini kita tahu bahwa ini adalah tuduhan palsu. Kita sesuai dengan ajaran Hadrat Masih Maud alaihissalam mengakui khatamun nabiyyin, mengamalkan dan memahaminya lebih dari yang lain, dan dengan demikian dalam hati kita penuh dengan kecintaan terhadap beliau, serta mengembangkan dan menyebarkan agama yang beliau bawa. Dibandingkan dengan golongan lain, kita lebih daripada mereka dalam hal ini. Bahkan orang-orang Islam yang lain berkenaan dengan kedudukan Hadrat Masih Maud alaihissalam, mereka bahkan 100.000 mereka tidak memahaminya dibanding dengan yang dipahami oleh orang-orang Ahmadi. Jadi dengan menggunakan khatamun nabiyyin sebagai dasar, mereka terus-menerus memusuhi jemaat Ahmadiyah. Dan dari waktu ke waktu mereka dengan pemikiran atau cara lain terus-menerus juga mendorong masyarakat untuk memusuhi kita. Dan ini dilakukan oleh para ulama mereka, bahkan terus menerus lebih daripada sebelumnya. Di Glasgow beberapa hari yang lalu terjadi pensyahidan terhadap Ahmadi di sana. Maka para mereka yang memusuhi jemaat demi untuk menjaga dan untuk kepentingan mereka, mereka berpura-pura untuk menyampaikan pendirian beliau mengenai kebebasan mereka, pendirian mereka mengenai kebebasan beragama.
Akan tetapi bersamaan dengan itu, mereka pun terus teguh dalam pendirian mereka bahwa orang-orang Ahmadi bagaimanapun bukan orang Islam. Di masjid-masjid mereka menzahirkan hal ini. Dan di kalangan orang-orang Islam awam, mereka masukkan pemahaman ini bahwa anak-anak orang Islam yang bukan Ahmadi pun ditanamkan pemahaman yang seperti itu. Padahal mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan Khatamun Nabiin. Orang gair Ahmadi Muslim di sekolah mengatakan kepada anak-anak Ahmadi bahwa kamu ini bukan orang Islam. Beberapa hari yang lalu ada anak-anak Ahmadi menulis kepada saya demikian. Saya mengatakan kepada anak Ahmadi bahwa kalian harus lebih banyak lagi memahami dan mempelajari Islam dan katakan kepada kawan-kawan kamu bahwa kamu adalah orang Islam. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita yakini sebagai Khatamun Nabiin dan sesuai dengan kabar gaib dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita menerima Al-Masih yang datang atau Al-Masih Maud itu sebagai pengikut hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa negara permusuhan terhadap jemaat terus-menerus didengung-dengungkan, dan karena media dan karena transportasi yang demikian cepatnya sekarang, maka orang-orang yang memusuhi kita dan permusuhan tiba ke berbagai tempat. Dan oleh karena itu tidak ada negeri manapun di dunia ini yang selamat dari orang-orang Islam yang melakukan kekerasan-kekerasan. Mereka datang juga ke Afrika. Mereka orang-orang sini tidak beragama ataupun Kristen dan tidak ada permusuhan, tapi ketika orang-orang jemaat mendirikan masjid, maka para ulama ini tiba di sana dan mengatakan bahwa ini bukan orang Islam. Dan karena itulah mereka yang tinggal di sana dan penduduk juga di Eropa ini ketika orang-orang itu tiba di sini, maksudnya ya orang memusuhi jemaat tiba di sini, maka mereka menanamkan permusuhan terhadap jemaat, dan ini didengung-dengungkan di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, dan di rumah-rumah mereka. Akan tetapi dimanapun mereka tiba, kita pun orang-orang Ahmadi, kewajiban orang-orang Ahmadi baik tua muda untuk mengetahui dan memahami ajaran Islam yang sebenarnya, dan tentu dipelajari melalui apa yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada kita. Dan atas dasar itulah jemaat Ahmadiyah berdiri, bahwa Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang membawa syariat, dan dari segi syariat kenabian beliau tentu telah berakhir, karena tidak adalah nabi yang membawa syariat lagi yang akan datang. Demikian juga Al-Quranul Karim adalah kitab syariat yang terakhir, dan demikian juga Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah pelayan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah nabi yang melayani beliau, yaitu yang akan menjalankan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengembangkan dan menyebarkan, memenangkan syariat Hadrat Rasulullah SAW di dunia ini.
Tapi walaupun permusuhan demikian terhadap jemaat, kita melihat bahwa bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan jemaat, dan permusuhan itu dijadikan pupuk bagi kita, dan mestinya kita tidak terpengaruh dengan permusuhan tersebut. Dalam permusuhan yang sekarang ini, melalui media, jemaat terus makin dikenal di dunia ini, yang mungkin kita tidak bisa mengenalkan jemaat seperti itu dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan juga beberapa orang-orang Ahmadi, yaitu pemuda Ahmadi yang tadinya tidak begitu tertarik pada agama, dan hubungan mereka tidak begitu dekat ke jemaat, atau jarang datang ke jemaat, atau hanya datang waktu Id atau dalam waktu-waktu lain. Tetapi melalui media inilah mereka dapat mengetahui bahwa kita pun mengakui bahwa Hadrat Masih Wasallam adalah Nabi. Akan tetapi beliau adalah tetap pelayan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagaimana telah melakukan pelayanan dan mengkhidmati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana beliau memperlihatkan kedudukan Hadrat Rasulullah SAW sebagai Khatamun Nabiin, dan bagaimana beliau telah mengarahkan dan membina kita. Ada beberapa kutipan saya akan sampaikan berkenaan dengan ini. Beliau alaihi salam bersabda, sesungguhnya ingatlah bahwa tidak ada seorang bisa menjadi Islam, menjadi Muslim, dan tidak akan mungkin menjadi pengikut yang sebenarnya dari Hadrat Rasulullah SAW selama dia tidak meyakini Hadrat Rasulullah SAW sebagai Khatamun Nabiin, dan selama dia tidak memisahkan diri dari hal yang melakukan berbagai macam bid'ah, yaitu apa yang telah digabungkan oleh orang-orang ulama-ulama Islam ke dalam Islam. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan beliau katakan selama mereka secara ucapan dan amalan tidak menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah tersebut, maka dan tidak mengakui beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai Khatamun Nabiin dalam ucapan dan amalan, maka tidak ada artinya orang itu sebagai Muslim. Jadi beliau alaihissalam bersabda bahwa sangat penting untuk mengakui Hadrat Rasulullah SAW sebagai Khatamun Nabiin. Beliau mengatakan bahwa Sa'adi telah benar mengatakan, yaitu bahwa bertakwa memang penting, harus diupayakan, akan tetapi tidak boleh melewati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa pengakuan kami ialah, pendirian kami ialah bahwa yang dimasukkan Allah Ta'ala dalam diri kami, yaitu bahwa kita harus menegakkan Khatamun Nabiin dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus menghilangkan dengan sebenar-benarnya bid'ah-bid'ah yang telah dimasukkan ke dalam ajaran Islam. Jadi sebenarnya mereka inilah yang telah menolak Khatamun Nabiin. Dan beliau katakan, lihatlah para pir atau ulama-ulama yang melakukan bid'ah-bid'ah itu. Maka bandingkanlah apakah kita yang benar-benar mengamalkan Khatamun Nabiin ataupun mereka. Mereka hanya mengatakan Khatamun Nabiin secara mulut, tetapi mereka melakukan apa yang mereka inginkan saja. Mereka telah mendirikan syariat yang lain.
ada sholat Baghdadi, sholat Makus, yang dilakukan atau yang diciptakan oleh beberapa firqah Islam. Apakah di dalam Al-Quranul Karim atau dari amalan hadrat Rasulullah SAW dapat diketahui hal tersebut? Dan demikian juga ada yang mengatakannya Syekh Abdul Qadir Jailani syai'in lillah, yaitu mereka meminta kepada Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mereka, padahal di dalam zaman hadrat Rasulullah SAW tidak ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yaitu di zaman Rasulullah SAW tidak ada beliau. Lalu siapa yang mengajarkan kepada mereka doa yang seperti itu? Jadi maka putuskanlah dengan melakukan hal yang seperti itu. Apakah kalian layak untuk mengatakan bahwa saya telah memutuskan atau menolak khatamun nabiin? Jadi yang sebenarnya ialah kalau kamu dalam masjid-masjid tidak memasukkan bid'ah-bid'ah dan juga mengamalkan dan beriman kepada khatamun nabiin Rasulullah SAW dan berjalan sesuai dengan itu, maka apalah pentingnya saya datang? Karena nubuat, karena bid'at dan kenabian-kenabian baru kalian itulah Allah Ta'ala telah mengirimkan aku ke dunia ini agar supaya melalui kurnia-kurnia dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah, berkat-berkat beliau itulah saya datang untuk menghapuskan bid'at-bid'at tersebut. Jadi orang-orang ini menganggap bahwa bertawaf ataupun sujud kepada orang-orang suci itu merupakan hal yang penting. Dan mereka anggap bahwa itu hal biasa saja. Artinya tidak merusak Islam. Padahal orang yang mengatakan mencintai orang yang suatu wujud yang lain, lalu tapi dia mengikuti orang lain, lalu apalah kekhususan dia dalam mencintai wujud tersebut? Jadi kelebihan wujud yang kamu cintai itu, misalnya hadrat Rasulullah SAW yang kamu cintai, lalu kenapa kalian pergi menyembah berbagai tempat, kuburan-kuburan dan orang-orang suci? Kalian memang pergi ke Mekah dan ke Madinah, tetapi kamu juga pergi ke kuburan-kuburan yang lain untuk menganggap bahwa melewati tempat-tempat orang-orang yang dianggap suci itu, jika dilakukan cara seperti itu, maka kalian menganggap bahwa itu sudah cukup untuk menjadi jaminan keselamatan. Bahkan melewati jendelanya saja menurut kalian telah menjadi sarana keselamatan. Jadi kalian telah melihat perbuatan kalian itu, orang muslim yang sebenarnya menjadi gemetar. Apa yang telah kalian lakukan? Dan gairat Allah Ta'ala, yaitu inna dina indalal Islam. Kalau dia juga tidak berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, maka tentu hal yang demikian itu tidak akan mungkin dapat dihilangkan. Yaitu kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki bahwa dia akan menegakkan kembali nubuat dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia telah memulai menegakkan itu, dan dia mengirimkan sebagai utusannya. Beliau alaihissalam kemudian bersabda, keinginan kami yang sebenarnya ialah bahwa harus menegakkan keagungan hadrat Rasulullah SAW dan kemuliaan beliau. Karena kami hanyalah bayangan beliau. Dan karena keberkatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itulah, maka kami memiliki kemampuan untuk itu.
Dan berkat dan faedah itulah saya mendapatkan bagian di dalamnya. Maksudnya saya jika ada yang mengingat saya di dalam perjuangan ini, maka itu adalah berkat-berkat dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam lingkup berkat-berkat hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di dalamnya dan dengan demikian jika orang mengingat hadrat Rasulullah SAW, maka akan teringat kepada wujud yang berkhidmat kepada beliau, yaitu hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi di dalam masa 1000 tahun di mana bid'ah yang telah terjadi di kalangan umat Islam, dengan kedatanganku supaya hal itu dapat diperbaiki. Jadi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk dan akan mengatakan bahwa beribadah kepada Allah taala dan berbuat baiklah kepada umat manusia, salatlah dan keluarlah dari berbagai keburukan-keburukan. Saya datang untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kekeliruan tersebut, yaitu zaman kegelapan yang telah terjadi di kalangan umat Islam. Maksud di zaman itulah terjadi bidah-bidah ini, dan kesalahan yang sangat besar ialah telah menjadikan keagungan kemuliaan Allah Taala telah menjadi samar-samar, dan demikian juga kemuliaan hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebenaran beliau dan ketinggian ajaran beliau pun telah menjadi samar-samar. Orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu hidup dan Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah anak Tuhan, itu Nabi Isa adalah anak Tuhan. Inilah yang dikemukakan oleh para ulama Kristen. Dan sebagian umat Islam juga mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam selama 2000 tahun masih berada hidup di langit dan tidak pernah terjadi perubahan selama 2000 tahun. Dan hadrat Rasulullah SAW mereka akui sebagai wafat. Maka saya mengatakan, hatiku menjadi gemetar mendengar hal ini dari mulut orang Islam, bahwa hadrat Rasulullah SAW telah wafat. Seorang Nabi yang secara rohani hidup dan dikatakan wafat. Lalu apalah yang lebih daripada ini dalam menghina beliau, menghina Islam. Dan mereka telah menciptakan satu hal baru untuk menentang Al-Quranul Karim. Padahal dalam Al-Quranul Karim sangat jelas dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Tetapi memang telah ditetapkan hal ini untuk saya perbaiki. Dan yang datang itulah yang akan memperbaiki itu. Allah Ta'ala, dunia tidak menerimanya, tapi Allah Ta'ala menerimanya. Dan Allah Ta'ala akan memenangkannya dan dengan serangan-serangan yang dahsyat. Allah Ta'ala ketika mengirim wujud sebagai hakaman adalan, maka dia pasti akan menghilangkan tersebut. Al-Quran telah menetapkan bahwa khalifah yang terakhir adalah Masih Maud dan telah datang. Dan kalau ada yang tidak mau mengakuinya, maka dia tidak hanya akan merugi, tapi dia akan menjadi orang-orang, dia akan dikatakan sebagai orang yang akan merugikan Islam. Jadi dengan akidah yang keliru inilah telah menjadikan jutaan orang-orang Islam telah keluar dari ajaran Islam. Jadi wujud Nabi Isa alaihissalam yang mereka katakan sebagai yang akan memperbaiki, yang hidup. Lalu apalah sisanya bagi hadrat Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin yang datang sebagai kafatal linnas. Jadi khatamun nabiyyin yang mereka fahami. Jadi khatamun nabiyyin yang mereka fahami demikian. Saya memberikan misal, kalau ada dua
hewan dikemukakan dan ditanya mana yang punya Nabi Isa dan punya Allah Ta'ala, maka mereka akan menjawab bahwa sudah bercampur. Jadi sudah tidak jelas mana yang milik Allah dan mana milik Nabi Isa. Jadi dalam penciptaan. Jadi dari kita bisa mengetahui bagaimana beliau alaihi salam sangat mencintai hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya secara ilmu beliau fahami dan secara akal, dan beliau buktikan dengan cara seperti itu, bukan hanya itu, tetapi beliau menzahirkan secara amalan. Suatu kali ada seorang bernama Abdul Haq, seorang pemuda dari college yang tadinya seorang Muslim, lalu kemudian menjadi Kristen, dan sebagaimana telah banyak orang-orang menjadi Kristen karena pemahaman mengenai Nabi Isa tersebut. Ya, orang ini pun seperti itu. Dia mencari kebenaran atau untuk mencari ilmu datang ke Qadian dan bertemu dengan hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam berbagai kesempatan beliau bertanya dari hadrat Rasulullah. Suatu kali dia bertanya bahwa suatu kali ketika saya menyampaikan nama Tuhan di depan orang Kristen, maka orang Kristen itu memaki-maki. Saya katanya tidak senang mendengar itu. Mendengar hal itu, hadrat Masih Maud menjawab, yaitu bagaimana beliau bersabda, saya tidak perlu dengan orang memaki. Banyak sekali surat-surat yang memaki saya datang dan saya harus menerimanya, dan saya membuka dan melihat ada makian-makian di dalam selebaran-selebaran, ada makian-makian yang seperti ini juga terjadi di Pakistan sampai sekarang, dan mereka menulis itu. Tetapi apalah artinya semuanya itu? Apakah dengan itu nur ilahi akan redup? Tidak. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana, lalu apa yang terjadi juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena orang ini orang Kristen, maka contoh Nabi Isa yang diberikan. Dan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau hadapi? Sampai sekarang orang-orang yang hatinya tidak suci, mereka tetap memaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang seperti itu jika memusuhi saya, maka dia sebenarnya memusuhi dirinya sendiri. Seperti saya sudah katakan, bahwa Abdul Haq ini beberapa hari tinggal dan terus-menerus berbicara dengan orang ini, yaitu hadrat Rasulullah, dan memberikan jawaban terhadap orang. Suatu kali hadrat Rasulullah bersabda, saya telah berkali-kali mengatakan ini kepadamu, kalau masih ada yang tidak Tuhan fahami, maka berkali-kali tanya kepada saya, karena hal yang tidak baik, kalau hal yang Tuhan tidak mengerti, tapi Tuhan mengatakan mengerti, karena hasilnya akan buruk. Dan inilah merupakan kebesaran hati beliau, agar supaya terbuka kebenaran kepada orang lain dan bisa menerima kebenaran. Pemuda ini yang disebut, dan orang ini mengetahui Sirajuddin Isai, yaitu Isaruddin, yang pernah juga bertanya kepada hadrat Masih Maud alaihissalam, dan hadrat Masih Maud telah memberi jawaban kepadanya dan telah juga diterbitkan. Dan ketika orang ini disebutkan, hadrat Masih Maud mengatakan bahwa Sirajuddin yang datang di sini dulu, dia melakukan banyak pertanyaan dan berdiam diri, tapi tidak mau banyak bertanya lagi, tapi dia tidak mendapatkan faedah datang ke sini. Cuma hanya mengatakan ya, tapi padahal kalau seandainya dengan niat yang baik dia datang, tentu banyak hal-hal yang meragukannya bisa dihilangkan.
dan dia hanya mengatakan ya dan apa yang dalam hatinya dia tidak kemukakan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda kepada pemuda itu, dia beliau, apakah Sirajuddin pernah mengatakan kepadamu? Nah, Abdul Haq ini mengatakan, ya memang dia mengatakan melarang saya bahwa saya jangan datang ke sana, bahwa tidak ada gunanya kalau kita telah mendapatkan kebenaran, yaitu karena Sirajuddin telah menjadi Kristen dari Muslim, maka apalah gunanya katanya berjalan ke sana kemari mencari kebenaran. Dan Sirajuddin mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad katanya melepas saya berjalan sejauh 3 mil. Editor Badar telah mencatat ini bahwa orang-orang yang berhati baik dan jika memperhatikan itu dan bisa memperhatikan semangat beliau itu, jika dalam fitrat orang seperti itu tujuannya adalah untuk berjalan selama 3 mil ini, apakah bukan merupakan bukan tanda simpati beliau? Lalu apa tujuan Sirajuddin? Jadi selamatan lebih orang-orang yang mencari kebenaran. Jadi Masih Maud Salam telah berkeringat dan Sirajuddin menganggap bahwa Masih Maud Salam tidak mendapatkan ilmu, padahal kalau dia tinggal bersama Hadrat Masih Maud Salam, Hadrat Salam mengatakan, kenapa dia tidak bertanya kepada saya? Kenapa dia tidak apakah bukankah dia telah mengatakan bahwa dia telah puas dengan jawaban-jawaban? Pada buat apa manfaatnya dia sholat di belakang kami? Jadi dan ketika saya bertanya pada Sirajuddin ini Abdul Haq mengatakan bahwa saya memang saya tanya kepadanya, pada Sirajuddin, apakah engkau juga sholat di belakangnya? Tapi katanya dia menjawab bahwa memang saya sholat di belakang, tetapi saya akan mengambil keputusan di tempat lain. Dan Sirajuddin mengatakan bahwa Masih Maud itu mencari nama, ingin kemasyhuran. Oleh karena itulah soal jawab saya diterbitkan. Jadi Hadrat Masih Maud Salam mengatakan bahwa bukan masalah kemasyhuran, tetapi adalah merupakan keinginan kami untuk membukakan kebenaran. Dan jadi untuk suatu pekerjaan, suatu tugas yang diberikan Allah Ta'ala kepada beliau alaihissalam, beliau tentu tidak hanya ingin hal itu hanya disampaikan kepada seseorang, tetapi tentu agar supaya apa yang beliau zahirkan itu juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Oleh karena itu beliau telah menerbitkan soal jawab dengan Sirajuddin Isai tersebut, yaitu Sirajuddin yang masuk Kristen tersebut. Dan beliau tujuannya yaitu untuk menegakkan dan untuk memuliakan dan mengembalikan kemuliaan hadrat Rasulullah SAW. Banyak sekali pertanyaan soal jawab dengan pemuda Abdul Haq tersebut. Dan ketika terjadi pertanyaan berkenaan dengan Sirajuddin itu, ketika hampir tiba di rumah, Hadrat Akdas Masih Maud Salam mengatakan kepada Abdul Haq, engkau adalah tamu kami. Jadi tamu tentu hanya akan bisa mendapatkan ketentraman kalau akan terbuka kepada kami untuk menyampaikan keinginan dan beliau mengatakan kepada orang-orang jemaat bahwa ini adalah tamu kita, perlakukanlah dengan baik dan upayakan jangan sampai ada kesulitan yang akan menimpanya. Lalu beliau masuk ke dalam rumah. Dan beliau secara pribadi memperhatikan
penjamuan tamu bagi setiap orang jika orang itu datang mencari kebenaran. Dan juga selain hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan, juga beliau berupaya agar supaya penjamuan tamu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi suatu peristiwa yang saya ingin jelaskan berkenaan dengan doa. Beliau tidak pernah memperlihatkan kehebatan beliau di dalam doa, tapi beliau ingin menunjukkan bahwa hal itu berkenaan dengan falsafah pengabulan doa yang merupakan hak dan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali Quraisy Sahib sakit di Darul Aman, yaitu orang penulis ini, dan datang katanya berobat ke Hakim Nuruddin, berkali-kali memohon doa kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam menjawab bahwa kami akan mendoakan. Suatu kali melalui Hadrat Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu memohon agar supaya ingin bertemu dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, tapi karena kakinya bengkak tidak bisa hadir menemui Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dia tidak bisa berjalan karena kaki bengkak. Hadrat Masih Maud alaihissalam pada tanggal 11 Agustus datang kepada beliau dan jadi berjanji datang, dan sesuai dengan janji itu beliau datang dan bersama dengan para sahabat beliau sampai ke tempat pasien tersebut sedang menginap dan menanyakan keadaannya, dan beliau pun tidak pernah meninggalkan kesempatan untuk bertablik. Jadi beliau mengatakan, bagaimanapun doa saya tidak akan bisa dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya banyak rakyat yang kesulitan, kalau datang kepada pejabat dan meminta dan menyampaikan kesulitannya, dan perhatian dari pejabat tersebut baik, maka tentu dia akan mendapatkan penanganan yang baik. Begitu juga kalau doa-doa kita mendapatkan persetujuan dari Allah Ta'ala, ada kurnia-kurnianya, yaitu sebagaimana firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu dan aku akan kabulkan. Di sini bahwa ada perintah dan izin, dan di sini yaitu syaratnya adalah menerima perintah Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya merupakan syarat. Jadi perbaikilah diri seorang hamba jika menginginkan sesuatu dari Allah Ta'ala, maka perbaikilah dirinya, dan selama seseorang tidak pernah menimbulkan kemarahan Allah Ta'ala, maka tentu dia tidak akan mendapatkan kesulitan. Tapi jadi jika orang bertobat, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki orang tersebut. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan ilmu kepada tabib yang akan mengobati seorang pasien jika seorang pasien itu memang berkenan untuk mendapatkan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Ta'ala berkenan memberikan kesembuhan kepadanya, karena Allah Ta'ala berfirman kun fayakun, yaitu bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki maka hal itu pasti akan terjadi. Satu kali katanya ada seorang yang membersihkan kuku dengan pensil, lalu kemudian membengkak tangannya, lalu dokter kemudian menyarankan untuk dipotong jarinya tersebut, tapi orang tersebut tidak ingin dan tidak setuju, maka akhirnya orang tersebut tangannya menjadi rusak. Jadi satu kali
Kalau saya pernah melihat dalam mimpi bahwa seseorang memohon doa dan mengenai jarinya, dan ketika saya berdoa, saya melihat dalam mimpi bahwa jarinya telah sembuh. Jadi kemudian memang terjadi demikian. Jadi kalau seseorang akan mendapatkan kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dengan seizinnya, maka ada cara-cara yang akan menimbulkan atau akan menciptakan terpenuhinya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada kalanya ada beberapa hal yang akan menjadi akan terjadi kepada seseorang sesuai dengan keinginan Allah taala, yaitu maksudnya apa yang diinginkannya itu tidak terjadi karena ada keinginan Allah taala yang lain yang terjadi. Jadi ingatlah bahwa Allah taala berfirman, apapun yang akan bermanfaat bagi manusia, maka itu yaitu akan langgeng di dunia ini. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Jadi, dan hal ini juga terdapat dalam kitab-kitab yang sebelumnya, bahwa ketika seorang itu datang dan dia tidak dapat memenuhi semua tugasnya itu, maka Allah Ta'ala akan memperbaikinya. Jadi Allah Ta'ala yaitu beliau alaihissalam bersabda bahwa ayah kami yaitu Mirza Sahib, yaitu ayah beliau, selama 50 tahun berkhidmat di dalam pengobatan, tetapi selama 50 tahun beliau tidak mendapatkan satu formula yang benar. Jadi memang kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, maka bagaimanapun lamanya orang berupaya untuk mempelajari pengobatan, maka dia tidak akan mendapatkan. Jadi jika ada kurnia Allah Ta'ala, maka yang sangat penting bahwa bagaimana kita harus berupaya untuk menerima dan mengakui ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak berdoa, karena Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, itu berdoalah maka aku akan menerima doa tersebut. Jadi sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Hadrat Masih Maud Salam, yaitu bagaimana kita harus melakukan hukukullah dan hukukul ibad sebagaimana yang dipelajari dari junjungan beliau Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau alaihissalam bersabda bahwa dari hak-hak Allah Ta'ala yang terbesar adalah kita harus menyembah kepadanya. Dan kalau seandainya tidak ada dosa dan neraka pun, kita harus beribadah kepadanya. Dan hubungan dari Allah Ta'ala, hubungan pribadi yang dimiliki oleh manusia terhadap sembahannya, jangan sampai berubah. Jadi beliau alaihissalam mengatakan bahwa kepada sebagian ulama mengatakan bahwa kalian menyembah Allah Ta'ala karena ada sesuatu, padahal bahkan Allah Ta'ala berfirman bahwa kita harus menyembah kepadanya, tidak ada urusan apakah mendapatkan surga atau tidak mendapatkan surga, apakah mendapat neraka atau surga. Beliau mengatakan bahwa pendirian saya ialah bahwa hal yang kedua yang penting adalah sangat mencintai umat manusia, dan pendirian saya ialah bahwa selama kita tidak mendoakan musuh, maka selama itu kita tidak akan mendapatkan kebersihan hati. Karena Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, yaitu berdoalah kepadaku. Di situ tidak disebutkan bahwa musuh tidak termasuk di dalamnya. Dan menurut pendirian saya bahwa mendoakan musuh itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan Hadrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam karena adalah hasil daripada doa Hadrat Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh memusuhi orang-orang yang memusuhi kita. Dan oleh karena itu saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya tidak pernah tidak mendoakan musuh. Bahkan sekurang-kurangnya saya mendoakan 3 kali untuk mereka. Dari
situ kita mengetahui bahwa jika tidak boleh memusuhi orang. Jadi jangan sama sekali ada orang-orang jemaat yang memusuhi orang lain dengan karena Allah Ta'ala tidak menyenangi orang yang memusuhi orang lain dengan melampaui batas. Yaitu Allah Ta'ala tidak ingin ada perpisahan dan juga tidak ingin juga ada pertemuan. Yaitu maksudnya kalau hubungan antara manusia, yaitu Allah Ta'ala inginkan tidak ada perpisahan di antara umat manusia, yaitu selalu saling mencintai, tidak boleh ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Allah Ta'ala tidak menghendaki demikian. Dan Allah Ta'ala juga tidak menghendaki bahwa dia diserikatkan dengan orang lain. Jadi Allah Ta'ala tidak menginginkan yang demikian. Jadi manusia tidak Allah Ta'ala menghendaki bahwa manusia jangan berpisah, yaitu harus bersatu dan hidup dengan penuh kecintaan satu sama lain. Tapi dari sisi yaitu bahwa mereka harus merasa sama satu sama lain. Tetapi di sisi lain pun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin diserikatkan dengan yang lain. Jadi dan dengan demikian Hadrat Masih Wasallam bersabda bahwa selama jemaat kita tidak mengikuti hal ini, maka tidak ada perbedaan antara dia dengan Gair Ahmadi. Jadi kita harus memiliki kecintaan kepada orang lain. Karena inilah adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kurnia kepada orang-orang yang menentangnya. Jadi oleh karena itu siapapun yang memiliki hubungan dengan saya, maka hendaknya kalian juga harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Jadi kesimpulannya ialah ini merupakan suatu ajaran yang berdasarkan takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita dapat memahami hal ini. Dari sini kita mendapatkan kejelasan bahwa beliau alaihi salam telah memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Jadi beliau tidak hanya dengan mulut mengatakan khatamun nabiyyin, tetapi setiap kata dan perbuatan beliau adalah mengikuti hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran dan syariat inilah yang telah beliau upayakan dengan sebaik-baiknya untuk disebarkan agar supaya dunia dapat mengetahui bahwa ajaran yang indah ini yang diterima oleh hadrat Rasulullah SAW adalah ajaran yang akan memberikan keselamatan dengan sebenar-benarnya. Dan inilah yang beliau ajarkan kepada umat beliau dan hadrat Rasulullah SAW mengajarkan ini kepada pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik pada kita untuk ini, di mana kita dapat memahami dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita pun dapat memahami kedudukan hadrat Rasulullah SAW dan dapat memperlihatkan gambaran Islam yang benar kepada dunia. Amin Allahumma. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر